Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ikhwan dan akhwat, para pemirsa sekalian, para jamaah Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita tentang sirah nabawiyah, dan kita telah membahas pada pertemuan lalu tentang muqaddimah dari perjanjian Al-Hudaybiyah atau Sulhul Hudaybiyah. Itu perjanjian damai Al-Hudaybiyah. Telah kita sebutkan bahwasanya Nabi SAW datang dengan sekitar 1.400 sahabat dalam rangka untuk melaksanakan umrah, sehingga mereka membawa silahul musafirin, yaitu pedang secukupnya sebagaimana orang yang sedang bersafar, bukan untuk berperang tapi untuk membela diri kalau ada yang mengganggu, sehingga mereka membawa senjata secukupnya. Kemudian telah kita sebutkan ketika Nabi SAW mengarahkan ontanya ke Mekah, tahu-tahu ontanya yang namanya Al-Qaswa berhenti, menderum, tidak mau berjalan, ya, tidak mau berjalan. Tentu dari perintah Allah Subhanahu wa taala unta tersebut tidak mau berjalan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma khala'atil qaswa wa ma zakalaha bi khuluq. Sungguhnya untaku tidak mau berjalan, dan itu bukan akhlaknya. Artinya Nabi mengatakan untaku ini selalu nurut. Ya, untaku selalu nurut. Ketika ada sahabat mengatakan untanya tidak nurut, tidak mau jalan, Nabi bela. Nabi mengatakan untaku ini selalu nurut. Bukan akhlaknya dia tidak nurut, ya. Ini dalil kata para ulama. Nabi bahkan membela hewan. Kalau hewan dizalimi, dikata-katain dengan kata yang tidak benar, maka Nabi membela alaihi salatu wassalam. Walakin habasaha habisul fil, tetapi unta tersebut ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita jelaskan, karena seandainya Nabi masuk dengan untanya masuk ke kota Makkah akan terjadi pertempuran, dan kalau terjadi pertempuran akan terjadi ada yang meninggal, tewas dalam pertempuran tersebut, sementara Allah Subhanahu wa taala tidak ingin terjadi pertempuran karena orang-orang Quraisy yang ada di Mekah di kemudian hari akan masuk Islam. Bahkan mereka akan menjadi para mujahidin seperti Khalid bin Walid, Abu Sufyan, dan yang lainnya, Ikrimah bin Abi Jahal, dan banyak yang mereka akhirnya masuk Islam. Setelah ontanya tidak mau jalan, akhirnya Rasulullah SAW arahkan ontanya ke arah lain, tidak ke arah masuk kota Mekah. Ya, ontanya ketika berjalan ke arah lain, ontanya mau sampai ontanya tiba di penghujung Al-Hudaybiyah, ya, penghujung Al-Hudaybiyah. Ala samadin qalilil ma yatarabbadhuhu. Ternyata Rasulullah singgah di suatu tempat di Hudaybiyah. Di situ ada sumber air yang sedikit, seperti macam ada lubang, tetapi airnya cuma sedikit, sementara para sahabat butuh dengan air. Mulailah para sahabat mengambil air dari lubang kecil tersebut, ya, mungkin ada genangan, diambil sedikit-sedikit. Tidak lama kemudian air semua habis. Ya, sementara mereka butuh air. Maka orang-orang mengeluh tentang rasa haus yang mereka rasakan, dan ketika itu musim sangat panas. Al-harus syadidan, kana al-harus syadidan. Itu udara sangat panas ketika itu. Maka Nabi SAW pun mengeluarkan salah satu anak panahnya dari tempat anak panahnya. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh agar anak panah tersebut diletakkan di lubang tadi. Ya, maka kemudian lubang tadi mengeluarkan air, ya, dengan derasnya. Terus sampai orang-orang mengambil air sepuasnya sehingga mereka meninggalkan lubang tersebut. Dalam riwayat yang lain dari hadis Al-Bara bin Azib, ya, maka ketika mereka mengambil air dari lubang tersebut, falam natruk fiha qatrah, sampai tidak setetes air pun yang kami tinggalkan, semua sudah habis. Maka hal itu sampai kepada Nabi, para sahabat dalam kondisi kehausan dan air sudah habis, tidak ada sumber air. Fa'ataha, maka Rasulullah SAW pun menuju ke lubang tersebut. Fajalasa ala syafiril bi'r, maka Rasulullah SAW duduk di mulut daripada lubang tersebut, itu semacam sumur kecil. Fada'a bima'in, maka Rasulullah minta didatangkan air. Famad madha wa majja fil bi'r, maka Rasulullah SAW berkumur-kumur. Kemudian Rasulullah SAW buang ke sumur yang kering tersebut. Kami tidak lama kemudian, ya, ternyata keluar air dari sumur tersebut, lalu kami mengambil air sampai kami hilang dahaga kami, dan juga hilang dahaga onta-onta kami dan hewan-hewan tunggangan kami. Jadi yang dilakukan adalah dua hal, ya, sebagaimana datang dalam riwayat yang lain juga, bahwasanya Rasulullah SAW ketika
mendengar keluhan tentang keringnya lubang tersebut, sumur tersebut, maka Rasulullah SAW bisa dalam riwayatnya Rasulullah minta diambilkan air. Kemudian Rasulullah SAW berwudu, kemudian Rasulullah SAW berkumur-kumur, kemudian Rasulullah SAW ludahkan air ke sumur tersebut, kemudian Rasulullah SAW meminta, kemudian beliau mengambil anak panahnya, kemudian dilemparkan ke sumur tersebut, maka keluarlah air. Dan ini mukjizat dari Nabi SAW, di mana air yang sudah kering kemudian keluar dengan deras. Mukjizat yang kedua terjadi juga di Al-Hudaybiyah, ya. Mungkin di posisi yang lain disebutkan bahwasanya orang-orang dalam kondisi tidak kehabisan air sementara sudah tiba waktu salat, ya. Maka orang-orang pun datang menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata, "Malakum, ada apa dengan kalian?" Qalu, "Ya Rasulullah, laisa indana ma'un natawaddau bihi." Rasulullah, kami tidak punya air untuk kami berwudu. Ya, kecuali wala nashrabu illa ma fi riqwatika, dan kami tidak bisa minum kecuali sisa air yang ada di tempat airmu. Maka Rasulullah SAW pun memasukkan tangannya dalam tempat airnya. Kemudian Rasulullah SAW keluarkan tangannya, maka mengalirlah air dari sela-sela jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Jabir bin Abdullah yang meriwayatkan hadis ini, "Fasyaribna wa tawadda'na." Kami minum, kami berwudu. Air terus mengalir di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ditanyakan kepada Jabir, "Berapa kalian ketika itu jumlah kalian?" Kata Jabir, "Lau kunna mi'ata alfin lakafana." Seandainya kami jumlahnya 100.000 maka cukup. Kunna 15 mi'ah. Kami waktu itu 1.500 orang. Jadi jumlah para sahabat yang ikut serta dalam perjanjian Al-Hudaybiyah, dalam rombongan umrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang ada khilaf, ada yang 1.400, ada yang mengatakan 1.500. Sekitar itu 1.400 1.500, ya. Intinya ini mukjizat luar biasa, keluar air dari tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini aneh, ya. Ini mirip dengan mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa memukul batu, kemudian keluar 12 mata air dari batu tersebut, ya. Sampai disebutkan Bani Israel mengangkat batu tersebut, dibawa kemana-mana. Karena kalau mereka haus tinggal dipukulkan tongkat Nabi Musa, keluar 12 keran. Dan kita tahu namanya batu bukan sumber air. Ya kalau itu batu di gunung, iya. Tapi ini batu dibawa, pukul keluar air, dari mana sumber airnya? Itu mukjizat. Ya. Bagaimana batu yang bukan sumber air, yang kering, tahu-tahu keluar 12 keran air karena dipukul dengan sebab pukulan tongkat Nabi Musa alaihissalam. Sebagian juga Nabi SAW, tubuh ini bukan tempat air, tapi Rasulullah SAW bisa mengeluarkan air dari sela-sela jarinya, ya, seperti keran, ya, dan ini mirip dengan mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Dan sampai sekarang para ulama mengatakan seperti Ibnu Taimiyah dalam kitabnya An-Nubuwat, bahwasanya mukjizat anbiya tidak bisa diikuti oleh siapapun. Karamah-karamah para wali ada, tapi tidak bisa seperti mukjizat para nabi, yang di mana bisa keluar air dari tangan, bisa keluar dari batu misalnya, ya. Ini mukjizat yang hanya bisa dilakukan oleh para nabi. Ketika keluar air dari tangan Nabi SAW, Nabi renggangkan jari-jarinya. Rasulullah SAW berkata, "Hayya 'alal wudu, al barakatu minallah." Silakan wudu, silakan wudu. Ini semua keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW, para sahabat nunggu di situ. Nunggu di Al-Hudaybiyah. Disebutkan juga ketika setelah itu turun hujan, ya. Turun hujan. Nabi dan para sahabat di Al-Hudaybiyah, sehingga turun hujan. Rasulullah SAW tidak menyuruh sahabat untuk salat bareng-bareng. Mereka masing-masing salat di tempat mereka masing-masing. Rasulullah SAW menyuruh salat di tempat mereka masing-masing karena hujan deras, ya. Di malam hari, ya. Zaid bin Khalid Al-Juhani berkata, "Kharajna ma'a Rasulullah SAW amal Hudaybiyah." Kami keluar bersama Nabi SAW ketika peristiwa Al-Hudaybiyah. Fa asabana matarun zata lailatin. Maka suatu malam kami ditimpa dengan hujan. Fa shalla lana Rasulullah SAW as-subha. Jadi mereka mungkin salat Isya di tempat masing-masing. Ketika subuh, ya, sudah reda hujan, maka kemudian Rasulullah SAW salat bersama para sahabat. Ya, meskipun mereka dalam safar, mereka selalu salat berjamaah. Ya, kecuali tadi hujan, maka salat masing-masing. Setelah salat subuh, hujan sudah reda. Rasulullah SAW setelah salat subuh, thumma aqbala alaina biwajhihi. Kemudian Rasulullah SAW balik menghadap kami, dan itu sunnahnya imam kalau selesai salat balik menghadap para makmum.
Kalau ada keperluan dibicarakan. Maka Rasulullah SAW berkata, "Atadruna madza qala rabbukum?" Tahukah kalian apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Kami berkata Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Qala Allahu asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada hambaku di pagi hari ini yang beriman kepadaku dan ada yang kafir kepadaku. Fa amma man qala mutirna bi rahmatillahi wa bi rizqillahi wa fadlillah fa huwa mu'minun bi kafirun bil kaukab. Adapun orang yang ketika ditimpa hujan dia berkata mutirna bi rahmatillah, ya, atau di pagi hari dia mengatakan kita dapat terkena hujan, telah ditimpa hujan karena rahmat Allah, ada rezeki dari Allah, karunia dari Allah, maka dia telah beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna bin najmi kadza fa huwa mu'minun bil kaukab kafirun bi. Adapun yang berkata kami hujan karena bintang ini bintang anu, maka sungguh dia telah beriman kepada bintang-bintang dan kafir kepadaku. Ketika Rasulullah SAW sudah singgah di Hudaybiyah dengan tenang menunggu apa yang terjadi sampai bermalam, kemudian besoknya ya, maka datanglah utusan dari Quraisy yang namanya Budail bin Warqa. Budail bin Warqa al-Khuzai. Budail bin Warqa al-Khuzai. Dan ini aneh ya, orang-orang Quraisy tahu bahwasanya hubungan antara kabilah Khuza'ah dengan kaum mukminin dengan Nabi SAW punya hubungan yang baik. Dan Khuza'ah tidak pernah berkhianat kepada kaum muslimin dan mereka tidak menyembunyikan perkara kepada kaum muslimin. Ini rupanya sepertinya orang-orang Quraisy ketika mendengar perkataan Nabi bahwasanya Quraisy sudah payah, sudah sering berperang, sudah letih. Ya, kemudian Nabi SAW tidak ingin berperang, Rasulullah SAW hanya ingin umrah. Ya, ini ternyata mungkin buat mereka juga berpikir panjang sehingga yang mereka kirim sebagai perantara bukan orang yang bengis, tetapi orang dari kabilah Khuza'ah yang mereka namanya kabilah Khuza'ah ini punya hubungan dekat dengan kaum muslimin. Mereka musyrikin kabilah Khuza'ah tapi mereka punya hubungan dekat dengan kaum muslimin, ya. Maka datanglah Budail bin Warqa al-Khuzai. Kemudian dia berkata kepada Nabi SAW, ya, dan Khuza'ah ada yang muslim, ada yang kafir. Ketika itu ini dia masih kafir. Budail bin Warqa kafir. Inni taraktu Ka'ab bin Lu'ay wa Amir bin Lu'ay nazalu a'dada miyahil Hudaybiyah. Maka Budail bin Warqa al-Khuzai berkata, "Ya Muhammad, sungguhnya aku meninggalkan di belakangku ada seorang namanya Ka'ab bin Lu'ay dan ada juga yang namanya Amir bin Lu'ay. Nazalu a'dada miyahil Hudaybiyah. Mereka telah menguasai sumur-sumur yang ada di Hudaybiyah. Itu mereka siap di sana. Ya, wa ma'ahum al-'udhu al-matafil." Ya, dan bersama mereka yaitu onta-onta ya yang banyak yang siap diperah susunya, yaitu mereka bawa tunggangan-tunggangan dan mereka siap menunggu Nabi untuk bertempur. Wa hum muqatiluka wa sadduka 'anil bait, dan mereka siap bertempur melawan engkau wahai Muhammad dan mereka akan menghalangi engkau dari umrah. Kau tidak akan bisa masuk, tidak akan bisa pergi ke Ka'bah. Jadi Budail menjelaskan, ada pasukan Quraisy sedang menunggu. Sumur-sumur sudah dikuasai dan mereka akan memerangimu dan mereka tidak akan biarkan kau masuk ke kota Mekah. Kau akan terhalang dari datang ke Ka'bah, tidak bisa umrah. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada Budail bin Warqa al-Khuzai, "Inna lam naji' li qitali ahadin." Sampaikan kepada mereka, kami datang ini bukan untuk perang, tidak untuk berperang sama seorang pun. Walakinna ji'na mu'tamirin, tapi kita ini datang untuk umrah. Wa inna Quraisyan qad nahakathumul harbu wa adarrat bihim. Sungguhnya Quraisy itu ya sudah payah dengan peperangan yang mereka lakukan. Dan peperangan yang mereka lakukan telah memberi mudarat kepada mereka. Rasulullah SAW menjelaskan, ngapain Quraisy kemudian gagah-gagahan mereka sedang tidak kuat. Ya. Rasulullah jelaskan sampaikan kepada mereka, Quraisy sudah lemah, tidak seperti dulu. Mereka berperang dan mereka sudah payah. Dan peperangan yang mereka lakukan memberi mudarat kepada mereka. Fa in sya'u madattuhum muddatan wa yukhallu baini wa bainan nas. Kalau mereka berkehendak orang Quraisy, aku bikin perjanjian damai. Udah kita enggak usah berperang. Kita punya perjanjian damai dengan waktu yang ditentukan dan mereka biarkan aku berdakwah dengan kabilah-kabilah yang lain. Sudah, saya enggak dakwah sama Quraisy, biarkan aku berdakwah dengan kabilah-kabilah yang lain. Fa in azharu fa in sya'u an yadkhulu fi ma dakhala fihi an-nas fa'alu.
wa illa faqad jammu. Ya. Kata Nabi SAW, kalau aku menang dan aku ternyata bisa muncul orang-orang pada masuk Islam masuk Islam, maka terserah Quraisy. Kalau mereka mau masuk Islam, ya, sebagaimana orang masuk Islam, lakukan. Wa illa kalau mereka tidak mau, faqad jammu. Ya mereka sudah istirahat, ya, sudah banyak istirahat. Sudah, yang penting tidak usah ikut campur dan nonton aja. Kalau mereka enggak mau Islam, mereka sudah lama istirahat. Mau persiapkan apa? Persiapan bisa. Wa inhum abau, kalau mereka ternyata tidak mau, maunya berperang sekarang, tidak mau melepaskan aku berdakwah kepada kabilah-kabilah lain, mereka mau memerangiku sekarang ini, apa kata Rasulullah SAW? Fawalladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. La uqatilannahum ala amri hadza hatta tanfarida salifati wa la yunfidhanna Allahu amrahu. Kalau mereka tetap menghalangiku dan mereka maunya berperang dengan aku, maka demi zat yang jiwaku berada di tangannya, itu demi Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku akan memerangi mereka. Sungguh-sungguh aku akan memerangi mereka di atas agamaku ini sampai leherku lepas dari kepalaku, lepas dari leherku. Ya, sampai aku mati. Wala yunfidhanna Allahu amrahu. Allah akan menjalankan perkaranya. Nabi mengatakan demikian. Serius. Ya, kita tidak ingin perang, tapi kalau mereka mau perang ya kita siap, kata Nabi SAW. Budail berkata, utusan Quraisy, "Sa'uballighuhum ma taqul." Aku akan sampaikan kepada mereka apa yang kau ucapkan. Maka kemudian Budail bin Warqa pun datang bersama teman-temannya dari kabilah Khuza'ah. Dia tidak sendirian, bersama beberapa orang dari kabilah Khuza'ah. Kemudian mereka datang kepada Quraisy. Ya. Kemudian dia berkata kepada orang-orang Quraisy, "Inna ji'nakum min hadzal rajul." Kami datang kepada kalian wahai Quraisy, kami baru datang meninggalkan lelaki ini, itu Muhammad. Wa sami'nahu yaqulu qawlan, dan kami telah mendengar dia mengucapkan suatu perkataan. Fa in syi'tum an na'ridahu 'alaikum fa'alna. Kalau kalian mau, saya akan sampaikan ucapan Muhammad kalau kalian mau. Berkata orang-orang bodoh dari Quraisy, "La hajata lana an tukhbiruna anhu bi syai'." Kami tidak butuh dengar perkataan Muhammad. Enggak usah sampaikan. Ini orang bodohnya orang Quraisy. Wa qala dzu ra'yi minhum, dan orang Quraisy yang cerdas berkata, "Hat ma sami'tahu yaqul." Sudah, sampaikan. Apa sih yang dikatakan Muhammad? Sampaikan kepada kami. Maka Budail berkata, "Sami'tu yaqul kadza wa kadza." Aku mendengar dia berkata demikian. Sebagaimana tadi Rasulullah SAW jelaskan. Quraisy sudah capek perang, sudah dapat mudarat, ya. Biarkanlah aku. Sudah, bagaimana kalau kita buat perjanjian damai? Biarkan aku mendakwahi kabilah-kabilah yang lain. Kalau mereka masuk Islam, Quraisy masuk Islam, silakan. Kalau enggak mau ya sudah, mereka sudah istirahat, ya. Tapi kalau mereka enggan mau perang sekarang, kami siap berperang, kata Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain Budail berkata, "Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy kalian, innakum ta'jaluna ala Muhammad." Kalian terlalu terburu-buru kepada Muhammad mengambil keputusan. Wa inna Muhammadan lam ya'ti li qital. Muhammad itu datang bukan untuk berperang. Inna ma ja'a za'iran li hadzal bait. Dia datang untuk umrah, menziarahi Ka'bah, mu'azziman li haqqihi, dalam rangka untuk mengagungkan Ka'bah. Maka mereka penuduh Budail bin Warqa, fattahamuhum. Ini enggak beres ini Budail, ya. Kenapa? Karena dia kabilah Khuza'ah, dan kabilah Khuza'ah punya hubungan baik dengan kaum muslimin. Ya, rupanya Budail ini nyampein seakan-akan dia membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan dia mengatakan, "Ya sudah, ngapain kalian perangi Muhammad? Muhammad datang mau umrah kok dilarang-larang." Dan ini suatu hal yang tersebar di antero jazirah Arab. Bosnya orang datang untuk umrah tidak boleh diganggu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kaidah umum atau undang-undang umum, orang yang datang untuk umrah tidak boleh diganggu. Makanya Khuza'ah mengatakan, kabilah Khuza'ah mengatakan, dia datang mau umrah, kalian terlalu tergesa-gesa nuduh dia mau perang, dia tidak mau perang Muhammad, dia datang untuk umrah, ya biarin aja dia mau umrah. Ya, sebagaimana kita ketahui ini peraturan undang-undang di Jazirah Arab, yang mau umrah tidak boleh diganggu. Apa kata Quraisy? Wa in kana inna ma ja'a li dzalik. Kalau ternyata Muhammad memang datang hanya untuk umrah, fala wallahi la yadkhulaha abadan alaina anwatan wala tatahaddatsu bidzalika al-arab. Kata orang-orang Quraisy, demi Allah, mereka bersumpah dengan Allah, demi Allah, Muhammad tidak akan bisa masuk di Mekah selama-lamanya. Dengan kekerasan tidak bisa masuk. Kami tidak mau, ya. Kami tidak mau. Wala tatahaddatsu bidzalikal Arab. Nanti orang-orang Arab akan berbicara, Quraisy tidak bisa bergerak, tidak bisa berkutik, Muhammad bisa masuk, mereka tidak bisa apa-apa. Tidak bisa. Kami tidak mau jadi bahan gunjingan orang-orang Arab yang lainnya, bahwasanya Quraisy sudah lemah sehingga Muhammad, musuh mereka, datang umrah, mereka tidak bisa menghadangi Muhammad. Akhirnya Quraisy berpikir lagi. Tapi mereka juga enggak berani perang.
tidak mengatakan perang, tidak berani juga. Ya, perkataan Rasulullah SAW masuk akal. Mereka sudah lemah. Sejak pulang dari Ghazwah Al-Khandaq, dari perang Khandaq, orang-orang Arab sudah meninggalkan mereka, ya, karena mereka sudah puncak-puncaknya 10.000 datang, ternyata gagal, nggak ada apa-apa. Ya, mereka mau ngajak lagi, mungkin orang-orang berpikir 2 kali. Ya. Sehingga mereka juga tidak nekat untuk perang, tapi mereka juga melarang. Akhirnya mereka kirim utusan yang lain. Utusan berikutnya namanya Mikraz bin Hafs, akha Amir bin Lu'ay. Ketika Mikraz datang, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, "Hadza rajulun fajir." Ini orang brengsek, orang fajir. Orang enggak benar, ya. Ya. Ketika Rasulullah SAW, orang itu sudah tiba di depan Rasulullah SAW dan ngomong kepada Nabi SAW, maka Nabi mengatakan sama yang Nabi ucapkan kepada Budail bin Warqa al-Khuzai. Kemudian dia pun pulang, bertemu Quraisy, dia mengatakan benar. Yang disampaikan Budail benar. Muhammad bilang kepada saya juga sama. Orang Quraisy tidak puas. Tidak mau berdamai dengan Nabi dan tidak mau Nabi masuk untuk umrah. Maka mereka mengirim utusan berikutnya nama Al-His bin Alqamah. Quraisy mengirim utusan ketiga, Al-His bin Alqamah. Al-His bin Alqamah Al-Kinani, dan dia adalah pemimpin dari orang-orang Ahabish, orang-orang Habish ini yang dibawa, yang masih bisa diajak oleh orang Quraisy untuk menyerang kaum muslimin. Karena orang Quraisy dia tidak bisa ngambil dari jauh-jauh dari kabilah Ghatafan, sudah enggak bisa, terlalu jauh. Sehingga dia ngambil Ahabish, itu sekelompok orang-orang Arab, ya, yang ada di sekitar kota Mekah diajak, dan pimpinannya adalah Al-His bin Alqamah Al-Kinani. Ketika Rasulullah SAW melihat utusan Quraisy namanya Al-His bin Alqamah Al-Kinani, Rasulullah SAW berkata, "Hadza min qaumin yu'azzimuna al-budna fab'athuha lahu." Ini orang termasuk dari kaum yang menghormati al-budun. Al-budun itu maksudnya hewan-hewan yang akan disumbangkan kepada Allah dan akan disembelih di Mekah. Dan kita sudah sampaikan Rasulullah SAW ketika hendak pergi umrah, Rasulullah SAW menyiapkan onta-onta. Rasulullah SAW lukai punuknya, di darahnya, kemudian diusap-usap di punuknya untuk menunjukkan ini onta akan diserahkan di Mekah untuk disembelih. Saya sudah sampaikan ini sunnah yang ditinggalkan sekarang. Sekarang nggak ada orang umrah bawa onta dikirim ke Mekah, sekarang nggak ada. Yang ada cuma haji, kemudian itu pun tidak dibawa dari tempat tinggal, tapi dibeli yang sudah ada di Mekah. Tapi intinya orang-orang Arab dahulu mereka mengagungkan Ka'bah, dan mereka mengagungkan kalau ada hewan-hewan korban yang dikirim untuk disembelih di Mekah yang namanya al-budun. Ya. Maka kata Nabi, ini orang yang datang, dia menghormati Ka'bah dan dia menghormati onta-onta yang diserahkan untuk Ka'bah. Lepaskan onta-onta di hadapannya. Itu al-hadiyu. Maka para sahabat kemudian menampakkan onta-onta di hadapan dia yang sudah siap dikasih tanda, ya. Kemudian ini menunjukkan ini onta mau disembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu dia datang, para sahabat bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Wah, ini orang pada mau umrah. Akhirnya Al-Hils dia berkata, Subhanallah, maha suci Allah. Ma yang bagi liha ulai an yusaddu anil bait. Ini orang tidak boleh dilarang untuk pergi ke Mekah. Tidak boleh dilarang untuk, mereka mau umrah, kenapa dilarang? Akhirnya dia pulang kepada orang Quraisy. Dia berkata, ya, dia tidak sampai datang kepada Nabi, tidak sampai ngobrol sama Nabi. Jadi baru diutus, baru lihat unta-unta ternyata disiap untuk dikirim ke Mekah, para sahabat bertalbiyah, dia mundur langsung, belum sampai ketemu Nabi. Maka dia berkata kepada para sahabat, para orang-orang Quraisy, "Ra'aitul budna qad kullidat wa usyirat." Wahai orang-orang Quraisy sekalian, aku telah melihat onta-onta telah dikullidat. Kullidat itu digantung-gantung dengan suatu tali-tali atau sesuatu yang menunjukkan dia adalah onta disembelih di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk diletakkan di Mekah. Wa usyirat, dan telah di-isy'ar, yaitu tadi saya katakan punuknya dilukai dan darahnya digosok-gosokkan di punuk sebagai tanda bahwa sini onta ini adalah onta korban. Fama ara an yusaddu anil bait. Menurutku mereka tidak boleh dilarang untuk umrah. Ya. Faqalu ijlis. Kata mereka, duduk kamu. Kamu ini utusan untuk bela kami, kok malah bela Muhammad. Fa inna ma anta arabiyyun la ilma laka. Kau ini Arab Badui, enggak punya ilmu, kata orang Quraisy. Jadi mereka ngutus dia untuk membela orang Quraisy, ini malah bela Muhammad. Kata ijlis. Duduk. Ente Arabi, Arab Badui, ya. La ilma laka, kau tidak punya ilmu sama sekali. Faqadhibal Hils bin Alqamah. Hils bin Alqamah Al-Kinani marah ketika dibilang Arab Badui. Dia berkata, "Ya ma'syar Quraisy, orang Quraisy kalian. Wallahi ma ala hadza halafnakum." Saya bukan begini untuk dikatakan Arab Badui, dikatakan orang goblok. Kami bersekutu dengan kalian bukan untuk ini.
Wala ala hadza aqadnakum, dan bukan kali ini kami mengambil janji dengan kalian. Ayusaddu anil baitillah man jaa mu'azziman lahu. Apakah ada orang yang datang untuk mengagungkan Ka'bah kalian larang? Walladzi nafsul hilsi biyadihi. Demi Allah yang jiwa al-hils di tangannya, la tukhallunna baina Muhammadin wa baina ma jaa lahu aw la anfiranna bil ahabish nafrata rajulin wahid. Kalian biarkan Muhammad dan teman-temannya masuk untuk umrah, atau aku akan kirim anak buahku nyerang kalian. Dia malah berbalik bela Rasulullah SAW. Kata mereka, mah, kufa anna ya hils hatta na'khudha li anfusina ma narda bihi. Sudahlah hils, sudah urusan kami. Kau pulang aja, urusan kami dengan Muhammad. Biarkan kami mengambil keputusan yang kami suka dengan keputusan kami. Enggak usah ikut campur. Sudah dikirim berapa? Budail bin Warqa, Mikras bin Hafs, Al-Hils bin Alqamah. Tapi Al-Hils bin Alqamah tidak sampai ketemu. Akhirnya kirim orang ketiga yang ketemu, dan yang dikirim kali ini orang yang bukan dari Quraisy lagi, tapi dari Bani Thaqif, dari kabilah Thaqif, dari Taif. Ini menakjubkan, orang Quraisy tidak diutus, mereka sendiri yang datang ketemu. Nanti belakangan baru datang mereka. Ini pertama dikirim dari kabilah-kabilah lain, dari kabilah ini, menunjukkan mereka goyang. Akhirnya dikirimlah seorang bernama Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Siapa Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi? Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi ini adalah orang besar, terkenal. Orang hebat, terkenal di Taif dan terkenal di Mekah. Kita tahu Taif dengan Mekah dekat, sekitar 90 kilo. Mereka ini yang pernah berkata, wa qalu laula nuzzila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Mereka berkata, seandainya Al-Quran ini turun kepada seorang yang agung di antara dua kota, yaitu mereka bilang seandainya Quran ini bukan turun kepada Muhammad, tapi turun kepada Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Ini orang top, sehingga mereka berangan-angan, Quran jangan turun sama Muhammad, turun saja sama orang ini. Ini orang hebat. Akhirnya datanglah Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Masih kafir ketika nanti masuk Islam dia. Dan dia berkata, ya ma'syar Quraisy, wahai orang-orang Quraisy kalian. Inni qad ra'aitu ma yalqa minkum min man tab'atsun ila Muhammadin idza ja'akum min at-ta'nif wa su'il lafzi. Aku lihat kalian yang ngutus orang kepada Muhammad. Kalau datang kalian marah-marah, kalian maki-maki orang tersebut. Gimana sih? Kalian ngutus fulan, Budail bin Warqa, Al-Hils bin Alqamah, Mikras, semuanya kalian utus. Kalau mereka datang kabar dari Muhammad, kalian tidak setuju, kalian marah-marahin mereka. Waqad araftum annakum walidun wa anni waladun. Kan kalian tahu aku punya hubungan baik dengan kalian. Ibuku dari suku Quraisy. Aku ini seperti anak kalian. Ya. Artinya dia yang menunjukkan saya ingin tolong kalian. Dan dia orang-orang hebat, terkenal. Waqad sami'tu billadzi nabakum, dan aku telah mendengar apa yang menimpa kalian Quraisy, berperang kalah, kemudian dipermalukan perang Khandaq, pulang enggak ada hasilnya. Fajama'tu man ata'ani min qaumi, maka aku kumpulkan orang-orang yang taat kepadaku dari kaumku. Tsumma ji'tu hatta asaitukum bi nafsi, dan aku sendiri datang, aku tidak mengutus anak buahku untuk bertemu dengan kalian. Aku datang sendiri agar aku ikut meredakan sebagai pelipur lara bagi kalian, bela sungkawa. Mereka berkata, "Shadaqta ma anta indana muttaham." Benar engkau wahai Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, engkau tidak tertuduh. Artinya kau baik, kami tahu, ya, kami baik. Kemudian kata Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, fa inna hadza qad arada alaikum khuttata rushdin aqbaluha. Ini si Muhammad telah menawarkan kepada kalian ide yang menarik, yang bagus, yaitu terimalah, yaitu damai, perjanjian damai. Dia sudah kan, Muhammad Rasulullah kan bilang, ya, kalau mereka mau, aku akan memberikan mereka waktu di mana kita perjanjian damai, biarkan aku dakwahi orang-orang. Ya, mereka silakan nonton aja, enggak usah ikut campur, enggak usah memerangi kami. Menurut Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, ini ide yang bagus dari Muhammad. Tapi kata dia, da'uni atihi. Biarkanlah aku datang dia, aku ngomong sama dia. Qalu itihi, silakan, pergi ketemu dengan dia. Fa kharaja Urwah bin Mas'ud, maka Urwah bin Mas'ud keluar dari sisi mereka menuju ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian dia ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sopan santun dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, dia masih kafir ketika itu, "Ya Muhammad," kata dia, "Ya Muhammad, ajama'ta awbashan nasi thumma ji'ta bihim li baydatika litafuddaha." Perkataannya keras. Dia bilang, "Muhammad, kau ini ngumpulin orang macam-macam. Quraisy, kaum Ansar, kau kumpulin orang macam-macam. Kau datang bawa mereka ke sini untuk menghancurkan, ya, keluargamu sendiri. Quraisy kan kamu, keluargamu Quraisy. Kau ingin menghancurkan keluargamu sendiri." Jadi ingat tentang kekerabatan.
Kau datang untuk memerangi orang Quraisy, itu kan keluargamu. Datang orang macam-macam untuk menghancurkan keluargamu sendiri. Dalam riwayat yang lain dia berkata, "Ara'aita in ista'salta amra qaumik, hal sami'ta bi ahadin minal Arab ijtaha ahlahu qablak?" Urwah ngejek atau nyindir, dia bilang, "Wahai Muhammad, kau datang ke sini untuk menghabisi orang-orang Quraisy. Apakah pernah kau dengar ada seorang seperti engkau yang datang untuk menghabisi keluarganya sebelum engkau? Apakah ada orang seperti engkau?" Ya. Padahal Urwah tahu Rasulullah tidak ingin berperang, tapi dia pandai ngomong aja. Dia pandai ngomong. Dia tahu Rasulullah SAW datang bukan untuk berperang, tapi dia nyindir. Kau ini datang mau ngabisin sukumu sendiri. Kau kan Quraisy, sukumu Quraisy. Apakah ada orang seperti engkau datang menghabisi Quraisy sukunya sendiri? Kemudian dia berkata lagi, "Innaha Quraisyun." Wahai Muhammad, yang kau hadapi orang Quraisy. Qad kharajat ma'ahul udhul matafil. Mereka telah keluar siap menghadapi. Mereka sudah bawa onta-onta, yang onta-onta tersebut sudah ada air susunya, mereka tinggal minum dari onta-onta tersebut. Qad labisu juludan numur, mereka sudah pakai pakaian peperangan. Yu'ahiduna Allah alla tadkhuluha alaihim anwatan abadan. Mereka sudah bersumpah kepada Allah, kau tidak bakalan masuk menuju Ka'bah. Waimullah, laka anni biha ulai qad inkashafu anka ghadan. Sungguh demi Allah, seakan-akan besok ketika terjadi peperangan, aku lihat mereka bakalan kabur dari engkau. Jadi dia ngejek para sahabat. Sudah ngejek Rasulullah SAW, sekarang ngejek para sahabat, nyindir. Ya. Dia bilang apa? Lihat besok perang, ini orang-orang kabur semua, kau sendirian nanti. Dalam riwayat yang lain, Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu ketika itu masih kafir, dia berkata, "Fa inni wallahi la ara wujuhan wa inni la ara ashwaban minan nasi khaliqan an yafirru wa yad'uk." Ya. Sungguh aku tidak sedang melihat orang-orang bersamamu, aku tidak melihat wajah-wajah di depanku yang bersama engkau, wahai Muhammad. Yang aku lihat adalah orang bercampur-campur yang besok akan kabur meninggalkan engkau ketika terjadi peperangan dengan orang Quraisy. Mereka akan kabur meninggalkan engkau sendirian, wahai Muhammad. Ketika mendengar itu Abu Bakar marah. Abu Bakar kan bersama pasukan. Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada orang-orang hebat. Kemudian disinggung, dibilang, ini teman-teman ini Muhammad bakalan kabur besok. Abu Bakar ketika itu sedang duduk di belakang Rasulullah SAW, maka dia langsung maki itu siapa? Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Dia mengatakan, "Umsus bidrallat anahnu nafirru anhu wa nada'uhu." Wahai fulan, dia bilang, "Umsus bidrallat." Ini perkataan sebenarnya kotor ya. Maknanya itu kalau bahasa Indonesia, maksudnya wahai Urwah, isep itu kemaluan sesembahan kalian Lata ya. Ya, bidr itu bahasa Arab artinya bagian dari wanita yang disunat yang tersisa, mungkin klitoris seperti itulah. Jadi Abu Bakar sampai marah, tapi dia ingin nyindir Tuhan mereka. Kamu itu sudah kau isap aja kemaluan apa Tuhanmu ya. Anahnu nafirru anhu wa nad'u, kami akan meninggalkan Rasulullah dan kami akan membiarkannya. Enggak. Karena Abu Bakar sudah sangat, padahal Abu Bakar radhiyallahu anhu terkenal sangat halus, tapi dia sudah sangat marah. Dikatakan orang-orang sahabat Nabi pengecut dan akan kabur. Akhirnya Urwah bin Mas'ud berkata, "Man hadha ya Muhammad?" Ini siapa orang ini? Berani ngomong begitu sama saya. Ini sampai menghina Tuhannya. Ini siapa ini? Kata Rasulullah, "Hadza ibnu Abi Quhafah." Ya. Ini adalah Abu Bakar, putranya Abu Quhafah. Qala amma wallahi laula yadun kanat laka indi lam ajzika biha la ajabtuka. Maka apa kata Urwah bin Mas'ud? "Oh, ini Abu Bakar. Saya punya hutang budi sama dia dan saya belum bayar hutang budinya. Seandainya saya sudah bayar, saya akan bantah engkau, wahai Abu Bakar. Tapi saya belum bayar hutang budimu." Subhanallah. Orang Arab masih punya hutang budi, dia ingat ya, dia ingat. Ini orang pernah baik sama saya, tapi tidak disebutkan apa kebaikan tersebut. Tapi intinya Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang sering kesana kemari berdagang dan yang lainnya, dan dia mungkin punya berbuat baik kepada banyak orang, sampai berbuat baik kepada Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi ya di zaman jahiliyah dahulu. Sehingga Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi berkata, "Oh, ini Abu Bakar. Saya punya hutang budi sama dia dan saya belum bayar hutang budiku kepadanya. Kalau saya sudah bayar, tentu saya akan bantah dia." Mulailah Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi memegang jenggot Nabi SAW. Sambil ngomong dia pegang. Dia duduk di depan Nabi, dia pegang. Maksudnya dia ingin ambil hati Nabi, ya Rasulullah. Rasulullah jenggot panjang, dia pegang-pegang. Ya. Kalau ada orang marah-marah, pegangnya jenggotnya. Biar dia tidak tidak marah. Maka Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, ini kebiasaan mereka, mungkin pegang jenggot menunjukkan penghormatan. Maka Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi mulai ngelus-ngelus jenggot Nabi SAW. Situ ada Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah berdiri di sisi Rasulullah SAW. Dan dia sedang memakai pedang dan dia pakai helm prajurit, mikfar. Ya.
Kemudian faqara ayada Urwa bin na'lis saif. Ya. Kemudian dia pun tangannya dipindahkan pakai pedangnya ya. Jadi pedangnya di dekat apa namanya? Na'lis saif yaitu al-hadida allati takunu fi asfalil qirab, yaitu apa namanya? Bagian bawah pedang, bukan bagian tajamnya. Dia singkirkan tangannya Urwa bin Mas'ud As-Saqafi dari jenggot Nabi pakai pangkal pedang, dipinggirin begini. Ini sangar pakai pedang, bukan pakai tangan, pakai pedang. Dia berkata, "Amsik yadaka an lihyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wallahi la tasilu ilaika." Ya. Jangan kau pegang, pinggirkan tanganmu dari jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jenggot Nabi tidak akan sampai kepada engkau. Jangan. Berani kau pegang, awas ini pedang. Urwah kaget. Waihak. Celaka engkau. Ma'afadzaka wa agladhaka. Betapa kasar engkau kepadaku ya. Urwah ini bukan orang sembarang. Urwah bin Mas'ud ini, saya katakan tadi orang hebat, yang sampai orang Quraisy mengatakan, seandainya Quran turun kepada dia, laula nuzzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini azim. Jangan Quran turun sama Muhammad. Seandainya jadi Rasul ini Urwah. Kenapa dia orang besar, dia suka kemana-mana, dia suka pergi ke negeri Syam, ketemu dengan ke Persia, ketemu dengan Kisra, ke negeri Syam ketemu dengan Kaisar, ketemu dengan Heraklius, ketemu dengan banyak orang-orang hebat. Dia sering ke sana ke sini. Tahu-tahu ada anak muda, singkirkan tangannya pakai pedang. Jangan pegang-pegang jenggot Nabi. Kalau pegang jenggot Nabi ini pedang kena kau. Ente kasar sekali. Siapa engkau ini? Kasar sekali kata Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Ketika Urwah kaget, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu ketawa, tersenyum. Faqalahu Urwah. Urwah berkata, "Man hadai Muhammad?" Muhammad ini siapa? Karena dia pakai helm kemudian tidak ketahuan. Maka kata Rasulullah SAW, "Hada ibnu akhika Al-Mughirah bin Syu'bah." Ini adalah cucu adikmu, cucu saudaramu, ini ponakanmu ya. Apa namanya? Mughirah bin Syu'bah ini ponakanmu. Karena Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Urwah bin Mas'ud. Nah, Mughirah namanya Mughirah bin Syu'bah bin Abi Amir bin Mas'ud. Jadi kakeknya Mughirah bin Syu'bah, saudara kandungnya Urwah. Saya ulangi, Mughirah namanya Mughirah bin Syu'bah bin Abi Amir bin Mas'ud. Mughirah bin Syu'bah bin Abi Amir bin Mas'ud. Adapun Urwah namanya Urwah bin Mas'ud. Berarti Urwah itu saudara kandungnya kakeknya Mughirah. Ini ternyata yang hadangi dia pakai pedang cucunya, ya, setara dengan cucunya. Oh, kamu tuh kata Urwah. Gudar, tukang pengkhianat. Wahal gosal tasawataka ila bilam. Kamu saja baru bisa cebok kemarin, sekarang mau ngelarang-larang saya. Ya, jadi ternyata cucunya yang, ya kalau kita bahasa kita, ente baru ingusan anak kemarin sore, gampangnya demikian. Tapi kalau bahasa Arab dia wahal gosal tasawataka ila bilam. Kau baru saja bisa nyuci kemaluanmu baru kemarin, baru bisa cebok kemarin, sekarang mau larang-larang saya pakai pedang. Dalam riwayat yang lain, Urwah berkata, "Alastu as'a fi gudratika?" Bukankah aku telah dulu berjasa untuk membelamu gara-gara pengkhianatanmu? Apa maksud Urwah membela Al-Mughirah dengan pengkhianatannya? Jadi begini, Al-Mughirah bin Syu'bah ini bagaimana kisah Islamnya? Dia punya beberapa teman di jahiliyah, di zaman jahiliyah, dia bunuh teman-temannya sendiri. Kenapa bisa dia bunuh? Dia bunuh kemudian dia rampas hartanya, harta mereka. Bagaimana ceritanya? Ceritanya Urwah Mughirah bin Syu'bah ini pergi ke Al-Muqawqis di Mesir bersama teman-temannya. Al-Muqawqis Nasrani. Temannya sekitar ada 13 orang. Dari Saqif juga, dari satu kabilah dengan Urwah, dari Mughirah. Pergilah mereka ber-14, kemudian yang 13 dimuliakan, dikasih hadiah oleh Al-Muqawqis. Sementara dia tidak dikasih hadiah kecuali sedikit. Maka dia pun jengkel. Ya. Kemudian ketika pulang dari Mesir, mereka sampai Jazirah, kemudian mereka minum khamar. Ini teman-temannya minum khamar. Maka mereka mabuk, mereka tidur, akhirnya Mughirah pun membunuh mereka. Dia masih jahiliyah, masih musyrik. Dia bunuh temannya 13 orang, semuanya dia curi harta mereka, dia bawa kabur, dia pergi ke Madinah masuk Islam. Dia pergi masuk Islam. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku masuk Islam." Kata Rasulullah SAW, "Amal Islam fa'aqbal." Adapun kau masuk Islam, saya terima. Wa amal mal, adapun harta yang kau curi, falastu minhu fi syai'. Itu bukan urusanku. Ketika sampai kabar ini kepada Urwah bin Mas'ud As-Saqafi,
bahwa cucu dari saudaranya ini bikin masalah, maka dia yang berusaha mengumpulkan harta untuk bayar diyah atas 13 orang yang dibunuh oleh Mughirah bin Syu'bah. Makanya Urwah jengkel, ini kamu dulu yang saya pernah tolong, kau pernah bikin masalah, bunuh 13 orang, kami yang bayar semuanya, sekarang kau halangi aku dengan, wahai cucuku ya, kau halangi aku dengan pedangmu, kau baru bisa cebok kemarin. Ya. Itu ceritanya ya. Ya sudah, Urwah Mughirah bin Syu'bah diam aja ya. Kemudian dia pun ngomong sama Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW pun sampaikan. Sama seperti Rasulullah sampaikan kepada yang lainnya. Kami datang bukan untuk perang. Kami datang untuk umrah. Ya, lihat pedang-pedang kami bukan senjata peperangan. Lihat kami bawa onta, kami bawa ini. Kami bukan ingin perang. Kami ingin umrah terus pulang. Ya. Bukankah orang Quraisy sudah pada capek. Kena musibah. Ditinggal oleh orang-orang. Kami tidak ingin perang. Kalau mau, kami tawarkan kepada orang Quraisy untuk damai. Rasulullah sampaikan tidak ada perkataan kedua, sama seperti utusan pertama, utusan kedua, utusan ketiga, utusan keempat. Ini utusan ketiga ya. Yang pertama adalah Budail, kemudian Al-Hils ya. Amikras, kemudian yang ini yang tiga Urwah. Kemudian Urwah setelah ngomong dengan Nabi SAW, dia memandang para sahabat. Dia perhatikan. Yarmuk itu dia perhatian. Bukan cuma ngelihat, perhatian dengan serius. Bagaimana sikap para sahabat terhadap Nabi. Tidaklah Rasulullah SAW buang dahak, kecuali para sahabat mengambil dahak tersebut. Ya. Kemudian mereka pun sahabat mengusap ke wajahnya dan ke badannya karena ludah Nabi SAW berkah. Urwah kaget. Ini Muhammad kalau buang ludah, sahabat-sahabat rebutan ambil ludahnya, digosok masuk muka tangan. Wa idza amarahum, kalau Nabi perintahkan, jadi dia langsung pergi. Dia perhatikan, dia orang cerdas. Dia sudah pernah ketemu Heraklius, pernah ketemu Kaisar Kisra, pergi sering-sering bersafar ke orang, kalau kita bilang apa? Orang negarawan. Ini Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Jilid Muhammad dia heran. Ini Muhammad bang udah orang pada rebutan. Kalau dia nyuruh perintah, semua langsung jalan. Kalau Nabi berwudu, wa idza tawadda'a kanu yaqtila ala wudu'ihi. Kalau dia sudah berwudu, orang rebut-rebutan cari berkah dari bekas sampai mau perang-perang gara-gara ingin rebutan bekas wudu Nabi SAW. Wa idza takallamu, kalau mereka ngomong sama Nabi, khafadhu aswatahum indahu, ngomong pelan-pelan, hormat sama Nabi. Enggak ada teriak ketawa ketiwi di depan Nabi, tidak, mereka ngomong pelan-pelan, hormat kepada Nabi. Wa ma yuhidduna ilaihi nadhar ta'dhiman lahu. Dan mereka tidak ada yang berani lihat Nabi langsung begini, mandang Nabi lama enggak berani, enggak ada sahabat yang berani lihat Nabi lama-lama. Kenapa? Karismatik Nabi, pasti lihat nunduk. Enggak bisa lihat Nabi dengan sepuas-puasnya. Kata dia, wa ma yuhidduna ilaihi nadhar. Mereka tidak bisa pandang Nabi dengan pandangan tajam. Kenapa? Karena mereka begitu mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua dilihat oleh Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Akhirnya ketika dia pulang ke Quraisy, dia bilang, wahai kaum Quraisy kalian, wallahi laqad wafattu 'alal muluk. Demi Allah aku sudah datang kepada para raja. Wafattu 'ala Qaisar wa Kisra. Aku sudah pernah datang kepada raja Romawi. Aku pernah datang kepada raja Persia, wan Najasyi, aku sudah pernah datang kepada raja Habasyah. Wallahi ma ra'aitu malikan qad yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammadin Muhammad. Aku tidak pernah ada pengikut para raja tersebut yang mengagungkan raja mereka sebagaimana sahabat-sahabat Muhammad mengagungkan Muhammad. Wallahi demi Allah, tidaklah Muhammad buang ludah kecuali mereka rebutkan dan mereka tempel di wajah dan tangan-tangan mereka, di badan mereka. Kalau Muhammad merintahkan mereka, mereka segera melaksanakannya. Kalau Muhammad berwudu, mereka rebutan untuk mengambil bekas wudu Muhammad. Kalau mereka ngomong dekat Muhammad, mereka tidak berani mengangkat suara. Dan mereka tidak berani memandang Muhammad karena mereka mengagungkan Muhammad. Wallahi laqad ra'aitu qauman la yuslimunahu li syai'in abadan. Wa innahu, aku telah melihat satu kaum ini tidak akan pernah menyerahkan Muhammad kepada kalian. Kaum yang seperti ini mana berani menyerahkan Muhammad. Mereka akan mati-matian bela Muhammad. Wa innahu qad arada alaikum khuttata rusydin faqbaluha. Menurutku ide Muhammad itu ide yang baik, terimalah. Farau ra'yakum, terserah kalian. Ini pendapat saya, kalian terima ide Muhammad. Farau ra'yakum, silakan kalian. Apa pendapat kalian, silakan. Pikirkan sendiri. Mereka menjawab, narudduhu anil bait fi amina hadza. Bagaimana kalau tahun ini kita bilang pulang aja Muhammad dan teman-temannya. Wa yarji'u min qabil. Boleh umrah tapi tahun depan. Fa yadkhulu Makkah wa yatufu bil bait. Kalau tahun depan Muhammad boleh datang lagi untuk umrah dan silakan tawaf di Ka'bah. Ini idenya Quraisy, dan nanti terakhirnya begini ide ini. Setelah mereka mendengar perkataan Urwah bin Mas'ud As-Saqafi ya.
Ini menunjukkan Quraisy sudah kendor, dulu tidak sombong sejaman Abu Jahal. Enggak, udah enggak lagi. Abu Jahal udah mampus. Mereka udah kalah, mereka sudah parah, mereka sudah ditinggal sama kabilah yang lain. Sehingga mereka tidak ada sombong-sombong. Coba kalau ada Abu Jahal ketika itu, Fir'aunnya umat ini. Oh, Muhammad perang mati enggak? Abu Jahal enggak ada. Sehingga mereka agak melemah. Kemudian Rasulullah SAW mengirim Khiras bin Umayyah di Quraisy. Rasulullah SAW mengirim Khiras bin Umayyah kepada Quraisy. Saya ingatkan tadi masalah bekas wudu, masalah ludah itu pendapat yang kuat adalah kekhususan Nabi SAW karena tidak diriwayatkan Abu Bakar demikian. Kalau Abu Bakar meludah maka orang rebutan ludah Abu Bakar. Kalau Umar meludah, rebutan ludah Umar. Kalau Ali meludah, orang rebutan ludah Ali bin Abi Thalib, Utsman, tidak ada. Ini cuma dilakukan oleh para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karenanya apa yang saya lihat di sebagian klip, sebagian orang kemudian suruh syekhnya meludah, kemudian dia usapkan ke wajahnya. Saya bilang tidak apa namanya, kurang pas karena itu kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib. Kemudian Rasulullah SAW mengirim Khiras bin Umayyah, ya, Khiras bin Umayyah kepada Quraisy, ya, untuk menjelaskan, untuk menekankan bahwasanya tujuan Muhammad kepada Quraisy. Sekarang Nabi yang kirim utusan untuk menegaskan kami ini datang ke Mekah bukan untuk perang, tapi untuk umrah, untuk ziarah, itu untuk umrah. Dan kami tidak ingin perang. Maka Khiras bin Umayyah Al-Khuzai, ini Khiras Al-Khuzai yang muslim. Dia pun naik ontanya yang dikenal namanya Sa'lab, ya. Tatkala Khiras masuk Mekah untuk menyampaikan kepada pemuka-pemuka Quraisy tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrat bihi Quraisy. Maka Quraisy pun bunuh ontanya dan mereka ingin bunuh Khiras utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Ahabish, orang-orang Al-Habish tadi, Hals bin Alqamah Al-Kinani, anak buahnya larang, jangan. Ya. Jangan bunuh dia. Ini orang karena mereka mengganggu orang yang ingin umrah. Jangan, ini orang mau umrah kok diganggu. Akhirnya dia pulang kepada Nabi, dia kabarkan apa yang dia dapatkan. Tidak berhasil ketemu dengan pembesar-pembesar Quraisy. Kemudian Rasulullah SAW mikir untuk mengutus utusan lain. Maka jatuh pilihan kepada Umar bin Khattab. Wahai Umar, pergilah engkau ketemu dengan orang Quraisy. Sampaikan kepada pembesar-pembesar Quraisy, tujuan kita ke sini bukan untuk perang, untuk umrah. Umar berkata, ya Rasulullah, inni akhafu Quraisyan ala nafsi. Aku khawatir Quraisy melakukan sesuatu kepada aku, ya Rasulullah. Ya, sehingga tujuan tidak tercapai. Bukan Umar penakut, bukan. Tapi tujuan Muhammad SAW agar mencapaikan kabar tidak tercapai karena mereka dendam kepada Umar. Umar berkata, "Walaysa bi Makkah min Bani Adi bin Ka'ab ahadun yamna'uni." Tidak ada dari kerabatku Bani Adi yang ada di Mekah yang bisa membelaku. Ya. Jangan utus aku. Kenapa kalau utus aku tujuanmu tidak tercapai? Waqad arafat Quraisyun adawati iyyah. Engkau kan tahu orang Quraisy sangat benci kepadaku karena dulu Umar membela Quraisy ketika dia masuk Islam, dia benar habisi orang-orang Quraisy. Ya, ketika sampai dulu sahabat tidak ada yang bisa sholat di Ka'bah, ketika Umar masuk Islam mereka bisa sholat di Ka'bah, dijaga Umar. Yang mau melarang sini lawan saya. Jadi mereka tahu bagaimana permusuhan Umar. Sehingga Umar nanti mereka balas dendam sehingga tujuan engkau tidak tercapai dan tidak ada orang-orang dari kabilahku yang meskipun musyrik tidak ada di sana yang bisa belaku. Wa ghilzati 'alaiha, dan mereka tahu bagaimana sikap kerasku kepada orang-orang Quraisy. Walakin adulluka ala rajulin huwa azzu minni. Tapi aku tunjukkan kepada engkau wahai Rasulullah orang yang lebih mulia daripada aku. Utsman bin Affan. Utuslah Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan punya keluarga banyak di Mekah. Maka Rasulullah SAW panggil Utsman bin Affan. Maka Rasulullah utus Utsman bin Affan pergi ke Quraisy untuk mengabarkan tujuan Rasulullah SAW. Bahwasanya kami datang bukan untuk perang. Kami datang hanya untuk umrah. Dan ini diantara keistimewaan Utsman bin Affan. Diutus dalam perjalanan maut. Masuk ke markasnya musuh dan bisa jadi dia dibunuh atau tidak. Maka Utsman bin Affan, kemudian dia masuk di kota Mekah, dia ketemu dengan seorang namanya Aban bin Sa'id Ibn al-As. Kemudian Aban bin Sa'id bin al-As kemudian membonceng Utsman, kemudian dia beri pengamanan. Dan ini boleh, dia beri pengamanan. Tidak ada yang boleh ganggu Utsman. Dia di bawah, meskipun ini Quraisy, meskipun ini musyrik, tidak ada yang boleh ganggu Utsman karena dia di bawah pengamananku. Sampai dia menyampaikan pesan Rasulullah SAW. Maka Utsman pun diantar sampai ke Abu Sufyan, bosnya Quraisy. Dan di sekitarnya ada orang-orang besar Quraisy. Maka Utsman pun menyampaikan tujuan Rasulullah ini bukan untuk apa-apa, tapi untuk umrah doang, bukan untuk perang. Ya.
tatkala Utsman sudah menyampaikan apa yang pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata kepada Utsman, "In syi'ta an tatufa bil bait." Utsman, kalau kau mau kau tawaf duluan, umrah duluan. Fatuf bihi, silakan tawaf di Ka'bah, umrah duluan. Apa kata Utsman? Lihat bagaimana sahabat. Ma kuntu li af'ala hatta yatufa bihi Rasulullah. Aku tidak akan tawaf sampai Rasulullah yang tawaf duluan. Utsman tertahan tidak pulang sehingga waktu itu timbul isu bahwasanya Utsman dibunuh. Orang-orang Quraisy tahan Utsman, ditahan dulu ya. Karena mereka ingin bermusyawarah, ini apa yang mau disampaikan kepada Utsman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang sulit ketika itu. Ya, mereka bermusyawarah ya. Setelah itu baru mereka mengutus Utsman dengan suatu jawaban kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika mereka diskusi lama, Utsman tertahan. Maka ketika Utsman enggak pulang-pulang, timbullah isu hoax ya, kabar bahwasanya Utsman telah dibunuh. Ya. Dan Rasulullah SAW tidak tahu kondisi. Rasulullah SAW tidak tahu ilmu gaib, Utsman dibunuh atau tidak, Rasulullah SAW tidak tahu. Tapi kondisi mengerikan. Maka Rasulullah pun berkata, tatkala timbul kabar-kabar Utsman telah dibunuh, Rasulullah berkata, "La nabrahu hatta nunajizal qaum." Kita tidak akan meninggalkan kota Makkah sampai kita perangi itu orang-orang Quraisy. Kalau Utsman dibunuh, kita perang. Kemudian Rasulullah SAW manggil para sahabat untuk berbaiat. Maka para sahabat pun segera datang untuk berbaiat. Itu disebut dengan bai'atur ridwan. Ini yang yang Allah turunkan ayatnya, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idz yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah ridha kepada kaum mukminin yang mereka membaiat engkau di bawah sebuah pohon. Ya, maka orang-orang pun datang, di antaranya Maqil bin Yasar, kemudian dia pun baiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia orang pertama baiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian para sahabat datang baiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Umar ketika mendengar Rasulullah mengatakan kita tidak akan meninggalkan ini sampai kita perang lawan Quraisy. Umar sudah siap. Dia pakai baju perangnya. Sudah, ini umrah bisa buyar. Pakai baju perang, siap untuk bertempur, mungkin pakai baju besinya. Ya, tiba-tiba dia lihat orang-orang kumpul di sekitar Nabi. Ada apa ini? Ini mau perang kok kumpul di sekitar Nabi. Maka dia kirim putranya Ibnu Umar, lihat dulu ada apa. Maka Ibnu Umar pun pergi kepada Rasulullah, ternyata orang sedang berbaiat. Maka Ibnu Umar pun baiat Rasulullah SAW, kemudian dia kabarkan kepada bapaknya, wahai ayahanda orang berbaiat. Maka Umar pun datang baiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga di antara yang membaiat Salamah bin Al-Aqwa. Bahkan dia membaiat Nabi 3 kali. Di awal-awal dia baiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika orang sedang berbaiat, Rasulullah panggil, "Baiat ya Salamah." Wahai Salamah bin Al-Aqwa, baiat kepadaku. Kata Salamah, "Aku sudah baiat engkau ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Baiat lagi." "Aidan, ayo baiat lagi." Dia baiat kedua kali. Kemudian setelah orang berbaiat, ketiga kali Nabi panggil lagi. Nabi kasih dia tameng ya. Rasulullah memberikan dia tameng. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh dia untuk baiat lagi. Kata Rasulullah SAW, "Ala tubayyu'ini ya Salamah." Tidakkah kau baiat aku ya Salamah? "Ya Rasulullah, aku sudah baiat engkau 2 kali ya Rasulullah." Kata Rasulullah SAW, "Aidan, baiat lagi." Maka Salamah pun baiat Nabi sampai tiga kali. Kemudian Rasulullah SAW membaiat atas nama Utsman. Rasulullah SAW pegang tangan kanannya, Rasulullah bilang, "Hadhihi yadu Utsman." Ini tangan Utsman. Kemudian dia pukulkan tangan kirinya. "Hadhihi li Utsman." Ini baiat Utsman. Jadi Utsman meskipun tidak hadir, Rasulullah SAW berbaiat atas nama Utsman. Kata Rasulullah, "Ini tangannya Utsman, dia berbaiat kepadaku." Ya, dan maka meskipun Utsman tidak ikut baiat, dia mendapatkan keutamaan baiat. Bahkan Rasulullah yang mewakilinya. Luar biasa. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ya. Mereka baiat untuk apa? Mereka baiat untuk 2 perkara. Baiat sampai mati membela Rasulullah SAW dan tidak bakalan kabur. Itu baiat para sahabat. Mati dan tidak bakalan kabur sampai mati, sampai titik darah penghabisan membela Rasulullah SAW. Tidak ada yang kabur. Baiat kematian, luar biasa. Ya. Semua membaiat Rasulullah kecuali 1 orang. Dari 1.500 orang tersebut, 1 orang yang tidak baiat, namanya Al-Jadd bin Qais. Al-Jadd bin Qais itu munafik. Dia dari Bani Salimah. Dia munafik. Dia tidak mau baiat kepada Nabi. Dia sembunyi di balik ontanya, dipanggil untuk baiat, dia enggak mau. Sampai para sahabat datang, "Hai Jadd bin Qais, ayo baiat Rasul, akan mohon ampun kepada engkau." Dia mengatakan, la an ajida dhallati ahabu ilayya min an yastaghfir li sahibukum. Aku ketemu dengan ontaku yang hilang lebih aku sukai daripada teman kalian mohon ampunan untukku. Enggak, dia enggak mau membaiat. Dia munafik. Dari Bani Salimah. Ya. Sampai Rasulullah SAW berkata, "La yadkhulannal jannata man bai'a tahta syajarati illa sahibal jamal ahmar."
Semua yang baiatku di bawah pohon semuanya akan masuk surga kecuali Jad bin Al-Qais, pemilik onta merah tersebut. Dia punya onta yang putih yang disebut onta, orang bilang onta merah. Ya, dia tidak membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah Al-Jad bin Qais ini? Al-Jad bin Qais dari Bani Salimah, dari kaum Ansar. Bani Salimah itu di mana? Bani Salimah itu kalau kita ke Madinah tinggalnya di Masjid Qiblatain, itulah kampung Bani Salimah. Makanya dia mengatakan masjid namanya Masjid Bani Salimah. Tempat tinggal mereka agak jauh dari Masjid Nabawi. Ya. Mereka satu kelompok Bani Salimah yang tempatnya sekarang dibangun Masjid Al-Qiblatain. Suatu hari Rasulullah SAW, dia cemburu kepada Nabi SAW. Atau dia jengkel sama Nabi. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Bani Salimah ketika Rasulullah menguji mereka. Man sayyidukum ya Bani Salimah? Siapa pimpinan kalian wahai Bani Salimah? Maka mereka menjawab, Jaddu bin Qais. Ala anna nubakhiluhu. Dia pemimpin kami ya Rasulullah. Dia hebat dalam segala, cuma dia pelit. Dia pelit. Kemudian kata Rasulullah SAW, perhatikan ini. Wa ayyuda'in adwa minal bukhal. Penyakit apa yang lebih parah daripada pelit? Hati-hati, pelit itu penyakit paling parah. Tidak pantas menjadikan seorang menjadi pemimpin. Bal sayyidukum, akhirnya Rasulullah angkat pemimpin yang lain. Bal sayyidukum Amr bin Jamuh. Yang jadi pemimpin kalian Amr bin Jamuh. Ini mungkin yang bikin saat Jad bin Qais jengkel. Rasulullah lengsarkan dia, Rasulullah ganti dengan Amr ibn Jamuh. Kenapa? Karena dia pelit. Ya. Rasulullah SAW tadi telah muji orang-orang yang berbaiat. Kata Rasulullah SAW, la yadkhulun naru ahadun mimman bai'at tahta syajarah. Tidak seorang pun masuk neraka yang membaiat di bawah sebuah pohon. Bahkan dalam sebagai riwayat kata Nabi, antum khairu ahlil ardi. Kalian adalah penduduk bumi yang terbaik. Berapa jumlah mereka? 1.500. Kecuali satu orang saja itu yang masuk neraka, Jad bin Qais, karena dia munafik. Perhatikan ini, 1.500 kata Nabi semuanya masuk surga. Kemudian datang orang Rafidah, orang Syiah mengatakan semua sahabat masuk neraka kecuali 4 atau berapa orang. Kebalik. Rasul bilang semuanya masuk surga, kata mereka enggak, semuanya masuk neraka. Abu Bakar, Umar, Utsman paling pertama masuk neraka. Rasulullah mengatakan mereka masuk surga, kata mereka, kata orang Syiah, semuanya masuk neraka kecuali 4 orang. Ya. Sampai ada seorang namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah ikut perang Badar dan dia juga ikut serta dalam perjanjian Hudaybiyah. Suatu hari mungkin dia berbuat salah kepada budaknya, ya. Maka budaknya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluh. Dia berkata, "Ya Rasulullah, la yadkhuluna hatibun nar." Ya Rasulullah, ini majikanku bakalan masuk neraka ya Rasulullah. Kata Rasul, "Kadzabta, kau dusta, la yadkhuluha." Majikanmu Hatib tidak bakalan masuk neraka. Kenapa? Innahu syahida Badran wal Hudaybiyah. Dia pernah ikut perang Badar dan dia ikut dalam perjanjian dalam apa? Bai'atur Ridwan. Dalam Bai'atur Ridwan. Dan ini keutamaan para sahabat yang sangat mulia, ya, karena mereka membaiat di bawah sebuah pohon. Bagaimana nasib pohon tersebut? Ini pembahasan kita terakhir malam hari ini. Pohon tersebut disembunyikan lokasinya oleh Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari Sa'id bin Musayyib, dari ayahnya, dan dia termasuk orang-orang yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Di bawah sebuah pohon. Dia berkata, "Intalaqna fi qabilin hajin." Ya. Kami pun datang tahun berikutnya, ya, menuju Mekah. Tahun berikutnya, fa khafiya alaina makanuha, maka kami bingung tempat kami berbaiat kepada Nabi. Fa in kanat buyinat lakum fa antum a'lam. Kalau dijelaskan bagi kalian tentu kalian lebih tahu, tapi kami lupa. Kami yang baiat Nabi, kami lupa di mana posisi pohon. Al-Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan dari Ibnu Umar. Perhatikan hadis yang agung. Ibnu Umar berkata, dan dia juga ikut baiat tadi, dia baiat bahkan sebelum Umar. Dia mengatakan, "Raja'ana minal amil muqbil." Tahun depan kami balik lagi untuk umrah. Ya. Nanti akan kita bahas, namanya umrah al-qadhiyah. Kata Ibnu Umar, "Famajtama'a minna itsnan ala syajarah." Tidak ada dua orang di antara kami yang sepakat di mana lokasi pohon. Kami bingung semuanya. Allati bay'ana tahtaha, yang kami pernah baiat, kami bingung di mana tempatnya. Tidak ada dua orang sepakat di sini. Semua khilaf, ada yang mengatakan sini, mengatakan sini. Allah hilangkan lokasinya. Apa kata Ibnu Umar? Fakanat rahmatan minallah. Allah menghilangkan posisi pohon tersebut dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mengomentari ini, dan ini juga banyak ahli hadis seperti Ibnu Battal, Ibnu Hajar mengatakan wal hikmah min ikhfaiha. Adapun hikmah, kenapa dikatakan rahmat bagi Ibnu Umar? Ibnu Umar mengatakan ini Allah membuat kita lupa di mana posisi pohon adalah rahmat.
Saya ulangi, Ibnu Umar berkata, Allah membuat kita lupa di mana posisi pohon adalah rahmat dari Allah. Kenapa? Apa kata Ibnu Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari? Hikmahnya alla yahsula biha iftinan atau iftitan lima waqa'a tahtaha minal khair. Jangan sampai terjadi fitnah karena kebaikan yang pernah terjadi. Falau baqiyat, karena Rasulullah pernah membayat sahabat di situ. Falau baqiyat lama umina ta'zim ba'dil juhal. Kalau pohon tersebut masih ada, maka bisa jadi ada orang-orang goblok yang akan mengganggukan pohon tersebut. Hatta rubbama afdha bihim ila i'tiqadi anna laha quwwatun naf'in. Dan bisa jadi mereka punya keyakinan nanti ini pohon punya kekuatan untuk beri manfaat, memberi mudarat. Kama narahu al-ana musyahadan fima huwa dunaha. Bahkan kami yang lihat sekarang, jangankan pohon tersebut, ada sebagian perkara-perkara yang lain orang-orang punya keyakinan, dan ini kesyirikan. Ini kesyirikan. Maka Allah menghilangkan pohon tadi di mana lokasinya, dan kata Ibnu Umar ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala agar orang tidak terfitnah dengan pohon tersebut, khawatir diagungkan, khawatir disembah. Kemudian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada isu-isu itu pohonnya, orang pada menyangka itu pohon yang pernah dijadikan Nabi untuk membaiat para sahabat, padahal para sahabat semua dah lupa di mana posisinya. Allah hilangkan. Tapi ada yang diduga sehingga mereka mulai datang ke pohon tersebut. Ya. Orang-orang pada datang. Mereka solat di pohon tersebut, perhatikan. Kata Ibnu Umar, kana nasu ya'tuna syajarata allati yuqalu laha syajaratur ridwan. Orang-orang datang kepada sebuah pohon yang dianggap sebagai pohon ridwan, allati bui'a tahtaha, yang Rasulullah pernah membaiat para sahabat di bawah pohon tersebut. Fayusalluna indaha. Mereka salat di pohon tersebut. Apa yang dilakukan? Apakah Umar kemudian melestarikan jadi cagar budaya? Enggak. Fabalagha dzalika Umar bin Khattab. Kabar itu sampai kepada Umar bin Khattab, fa'au'adahum fiha wa amara biha faquti'at. Maka Umar pun menyuruh dipotong pohon tersebut. Pohon tersebut dipotong. Kalau tidak, seandainya pohon tersebut diabadikan, maka kata akan dibuat kubah, dibuat macam-macam, orang-orang akan bersafar ke pohon tersebut. Kasihan orang-orang yang tidak ngerti bagaimana cepatnya keterkaitan mereka dengan benda-benda, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.